Pada video kali ini gue pengen sharing betapa bergunanya sebuah power station kayak gini ketika kita lagi produksi sambil berpetualang di luar ruangan. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas sebuah produk yang agak berbeda dari biasa yang kita review gitu ya. Biasanya kita review-review kamera dan gear-gear produksi. Dan kali ini dia bukan gear produksi, tapi nggak kalah penting juga dan berperan penting ketika kita ya lagi produksi video di luar ruangan. Ini adalah Bluetti EB70, sebuah power station, sebuah power bank berukuran besar yang membuat kita itu dimanapun kita berada, kita punya kayak wall outlet atau colokan listrik buat semua kebutuhan kita. Sebenarnya dari dulu, udah bertahun-tahun gue itu emang pengen punya sebuah power station kayak gini. Karena emang salah satu cita-cita gue juga, gue pengen banyak bikin-bikin konten video di luar ruangan tanpa pusing-pusing mikirin ngecas tiap gear yang kita bawa. Apalagi ya di channel SM Media, kita punya banyak kamera-kamera yang cukup profesional dan kita lumayan ambisius juga ketika syutingan di luar dengan gear-gear yang luar biasa gitu ya, yang cukup profesional. Dan dulu itu ketika zaman gua pengen banget punya power station, harganya itu rata-rata mahal-mahal banget. Itu bisa menyentuh 20 sampai 30 juta rupiah untuk sebuah power station. Dan sekarang belakangan ini di zaman ya akhir-akhir tahun ini sebenarnya itu mulai banyak opsi-opsi power station dengan harga 10 juta ke bawah gitu. Dan di harga under 10 juta menurut gua Bluetti EB70 ini adalah salah satu yang terbaik secara spesifikasi dan secara experience setelah kita bener-bener cobain. Terakhir gue cek pas gue bikin video ini, si Bluetti EB70 ini dijual dengan harga 8,2 juta rupiah. Dan harga tersebut sangat-sangat worth it dengan apa yang kalian dapatkan. Apalagi kalau kalian ya kayak kita gitu ya, doyan buat produksi video dengan gear-gear yang baterainya gede-gede dan doyan produksi di luar ruangan, outdoor gitu, tanpa ya mikirin gimana ngecas baterainya, gimana kalau baterainya habis gitu ya. Jadi bener-bener peace of mind banget dan membuatnya worth it banget dengan harga yang ditawarkan. Untuk spesifikasi sendiri dia punya kapasitas itu di 700-an kilowatt hour. Dan itu artinya setahu gue gini, kalau misalkan kalian pakai daya 100 watt itu berarti kurang lebih dia tahan sekitar 7 jam gitu. Dan 100 watt juga nggak kecil. Dan dia bener-bener setelah kita pakai itu proper banget, semua port-portnya komplit. Kita di sebelah kanan diberikan beberapa port USB, ada USB Type-C, ada USB Type-A gitu ya, sampai ada bentuk DC yang buat lighter mobil juga, bentuk colokannya. Sama di sebelah kirinya kita dikasih colokan bentuk wall charger gitu ya. Bener-bener ya kayak kita berada di rumah atau di villa gitu ya, bener-bener bentuk wall charger yang bisa kita pakai buat berbagai penggunaan. Apalagi untuk maksimal power outputnya sendiri itu dalam sekali output daya dia bisa sampai 100 watt. Jadi gokil banget buat kita ngecas apapun itu dia bisa. Dan sebenarnya kita pakai itu nggak cuma buat ngecas ya. Kita suka bawa lighting juga keluar, lighting profesional. Lighting sendiri kalau kalian udah familiar di dunia LED untuk video ya, itu kayak 100 watt, 200 watt aja itu udah gede banget. Kita sempat pakai buat lighting 100 watt. Nggak pusing, nggak takut baterainya habis, dia masih 50% pun kita bisa pasang 100 watt full power, itu berarti masih tahan ya 3-4 jam gitu. Dan itu pun kita sambil ngecas-ngecas yang lain. Ya intinya peace of mind gitu. Kita nggak ada ketakutan sama sekali kalau baterainya bakal habis. Apalagi dia juga dilengkapi dengan layar di sisi atasnya untuk indikator. Kita bisa tahu dia ada di dayanya itu sisa berapa persen. Buat ngecasnya sendiri dia itu pakai DC charging ya. Dan itu up to 200 watt. Emang ya agak lumayan lama. Kita ngecas itu bisa sampai 3 jam dari 0 sampai fullnya ya. Sekitar 3 jaman. Tapi ya balik lagi, daya yang kita bawa-bawa secara portable itu juga gede banget. Bahkan kita bisa pakai lighting profesional. Tadi gue pakai lighting 100 watt full power. Kita sempat pakai 2 lighting juga, sempat, walaupun ya waktu itu agak terlalu ribet juga. Tidak apa ya, karena tim kita kecil juga kalau syuting di luar ya kita intinya paling sering itu pakai 1 lighting 100 watt. Tapi gini, kalau kalian butuh gede, kalian butuh lighting 300 watt aja itu udah gede banget buat video gitu ya. Buat lighting COB 300 watt itu udah gede banget dan kalian tetap bisa jalanin up to 2 jam lebih, berarti full power
dan kalian akan sangat jarang pakai lighting dengan power segede gitu, full power gitu ya. Maksudnya ya kita di outdoor pun kalau misalkan malam kita pakai kayak 100 watt dipakein umbrella, itu cahayanya udah cukup banget gitu. Bahkan di lighting 100 watt kita pun kita nggak pakai di full 100% gitu. Itu udah terang banget dan gambarnya udah kelihatan cakep. Dan ini bener-bener jadi peace of mind. Begitu juga gini, kita kemarin kan ada syutingan Creature, mungkin belum tayang semua, tapi kita ada beberapa kali syuting Creature juga. Kita perjalanan dari Jawa ke Bali gitu ya. Dan selama perjalanan kita syuting di beberapa lokasi. Nah, itu ketika kita pindah-pindah lokasi, itu peace of mind banget. Karena kita bawa gear banyak ada di mobil. Dan ya, kalau kita lagi di villa kita bisa sambil backup, kita bisa sambil ngecas gitu ya. Tapi peace of mind-nya adalah ketika kita keluar, kita mau keluar dari siang sampai malam. Itu kita nggak di villa, nggak di hotel, kita tetap tahu kita bawa sebuah power yang bisa ngecas gitu. Dan mobil nggak harus nyala gitu, karena powernya udah di sini. Mobil dimatiin, kita nggak ngabisin aki juga. Semua pengecasan yang kurang kayak drone, kamera dan lain sebagainya, biasanya di produksi kita balik lagi. Yang paling gede itu adalah ketika kita nyalain lighting, kalau misalkan kita syuting malam, sama drone. Drone itu lumayan makan dayanya gitu ya. Apalagi kalau misalkan main drone FPV, itu butuh yang watt hour-nya juga gede banget. Kayak Avata aja kan 70 watt hour satu baterainya gitu ya. Jadi ya ke sini bisa ngecas kurang lebih 10 kali gitu Avata. Dan ya balik lagi, peace of mind, semua gear kita aman, kita di luar. Ini ada wall charger juga, ada USB juga, kita punya kabelnya doang bisa langsung ngecas. Atau kita pakai kepala charger, ya full power juga dengan apa yang ditawarkan sama si Blue Yeti EB70 ini. Bahkan sebenarnya yang patut untuk gua mention juga, kalau kalian pecinta outdoor banget gitu ya, yang mungkin pengennya berkali-kali camping, jarang buat di villa atau di hotel, dia juga bisa dicas menggunakan solar panel. Jadi kalau kalian beli, dia ada paket yang dengan solar panelnya juga. Solar panelnya juga lumayan kuat ya, yang dibundling sama dia tuh bisa sampai 120 watt input daya kesininya. Jadi output solar panelnya tuh sampai 100 watt lebih. Itu gokil banget sih, gue hampir nggak percaya sebenarnya. Tapi ya kita belum coba, karena kita juga masih kebanyakan yang ngecasnya kita balik lagi ke hotel atau ke villa. Biasanya kita ya paling lama semalaman di luar, dan itu udah jauh lebih dari cukup gitu, bener-bener udah cukup banget. Tapi ya balik lagi, kalau kalian yang intens banget di luar, mungkin penggunaan solar panel bakal lebih make sense. Tapi overall ini bener-bener worth it banget dengan harga yang bisa gue bilang cukup affordable. Apa yang ditawarkan itu membuat level produksi kita bisa bener-bener profesional ketika kita tidak di studio gitu. Sama mungkin tadi gue belum mention ya, ini di sisi atasnya gue juga mumpung kelihatan, ini dia wireless charging. Jadi kita bisa taruh HP yang udah support wireless charging dan dia bakal ngecas di atas itu. Jadi ya itu extra feature aja, tapi balik lagi di luar dari itu semua port-portnya udah komplit banget. Sampai wall chargernya aja ada 2 gitu kan. Di sini ada 1, 2 gitu. Portnya banyak dan ada wall charger. Mau laptop, mau device apapun itu semuanya dihandle sama device ini. So far ini bener-bener worth it banget. Kita udah cobain perjalanan jauh juga. Kurang lebih waktu itu sekitar 2-3 minggu kita di luar. Dan dia bener-bener menghandle semua pengecasan kita ketika kita lagi di spot-spot yang ya nggak ada listrik gitu. Kita bener-bener ngandelin dari si Blue Yeti ini. Bener-bener worth it banget. Dan ini adalah salah satu produk yang gue bisa sangat rekomendasikan juga buat teman-teman yang doyan produksi di luar ruangan. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan, sedikit review dan pembahasan dari penggunaan Blue Yeti EB70 kali ini. Kalau misalkan kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, semoga bisa jadi referensi. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.